Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bertemu dalam bulan suci yang sangat barokah ini, yaitu bulan suci Ramadan, di mana semua umat Islam di seluruh dunia ini diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan di bulan Ramadan ini kita harus tahu bahwa pahala itu selalu dilipat gandakan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk malas belajar di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu hari ini materi kita adalah masih tentang PAI. Jadi untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca surat Al-Fatihah dalam hati dulu. Al-Fatihah. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang pinjam meminjam. Kita akan membahas tentang pengertian dari pinjam meminjam, kemudian rukun syarat dari pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang meminjam. Oleh karena itu yang pertama akan saya bahas adalah apa sih pengertian dari pinjam meminjam? Pinjam meminjam dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Arab disebut al-ariyah, yaitu pengambilan manfaat barang atau pengambilan manfaat sesuatu dari orang kepada orang lain. Barang itu harus halal dan tanpa ada imbalannya. Jadi seperti orang meminjam buku, kemudian dia mengatakan saya meminjam buku ini 3 hari saya akan mengembalikan. Ketika orang yang mempunyai buku itu boleh dan tidak ada akad untuk imbalan, maka itu dinamakan pinjam meminjam. Kemudian di sini hukum pinjam meminjam itu apa? Awal hukum pinjam meminjam itu adalah sunnah, yaitu diperbolehkan. Kemudian hukum itu bisa bergeser menjadi wajib dan haram. Dengan alasan apa? Wajib hukumnya meminjamkan ketika meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang apa? Yang orang lain itu sangat membutuhkan. Contoh, ketika ada orang meminjam mobil untuk mengantarkan ke rumah sakit ketika ada keluarganya yang sakit keras, maka hukumnya meminjam atau meminjamkan itu adalah hukumnya wajib. Kemudian hukum meminjam itu menjadi haram ketika apa? Ketika meminjam itu berniat untuk apa? Berniat untuk melakukan maksiat. Contoh, meminjam pisau untuk membunuh seseorang, maka hukum meminjam itu adalah haram. Kemudian syarat rukun dalam pinjam meminjam. Yang pertama adalah orang yang meminjam, orangnya harus baligh, berakal dan tidak dipaksa, dan dia tidak menjadi orang yang boros. Yang kedua adalah barang yang dipinjam adalah memiliki manfaat dan bisa untuk dimanfaatkan. Kemudian barang yang dipinjam tidak rusak saat dikembalikan. Kemudian yang ketiga, orang yang meminjam itu harus baligh dan berakal. Jadi ketika ada anak kecil yang yang masih usia 2 tahun, 3 tahun itu tidak sah untuk meminjam. Yang keempat adalah ada namanya ijab kabul, yaitu lafadz ijab kabul untuk peminjaman. Saya pinjam buku ini, itu namanya lafadz ijab kabul. Kemudian ada kewajiban seseorang untuk meminjam. Kewajiban seseorang peminjam itu adalah ada beberapa di bawah ini. Yang pertama adalah menjaga barang yang dipinjam. Yang kedua, memanfaatkan barang sesuai perjanjian. Jadi ketika saya meminjam ini 3 hari, barang ini akan saya kembalikan, maka 3 hari itu harus dikembalikan. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang yang kita pinjam kepada orang lain, itu tidak boleh. Yang terakhir adalah pinjam yang disertai dengan jaminan waktu pengembaliannya itu harus dilakukan pembayaran karena sudah ada perjanjian. Yang terakhir adalah dalam pinjam meminjam kita harus mengerti bahwa dalam pinjam meminjam itu kita memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk mengembalikan pinjaman itu dengan sempurna atau tidak ada cacatnya. Oke, cukup itu dulu yang saya jelaskan. Kemudian silakan dikerjakan soal yang saya bacakan ini. Soal pertama, jelaskan pengertian pinjam meminjam secara syariat.
Yang kedua, tulislah dalil Al-Quran tentang pinjam meminjam beserta artinya. Yang ketiga, sebutkan hukum pinjam meminjam dan jelaskan. Yang keempat, sebutkan syarat dan rukun pinjam meminjam. Yang kelima, bagaimana hukumnya meminjamkan sepeda motor untuk trek-trekan di jalan raya. Jelaskan menurut pendapatmu. Silahkan dikerjakan, diketik di Word atau ditulis di buku, kemudian dikirim ke email saya, yaitu nunizuhriyah@gmail.com. Oke, saya akhiri dulu materi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.